sama-sama lantunkan lagi. Ya, masih ke depan pandangannya. Ya, kakak ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Kak Kaila, alumni Hafiz Quran tahun 2018. Oke, sebut tangan dong buat Kak Kaila. Baik, kami ucapkan selamat datang Kak Kaila di SD Isa Al Azhar 9. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Insya Allah setelah ini kita ada talk show ya dengan Kak Kaila. Silakan adik-adik semuanya tolong disimak dengan baik ya. Siap semuanya? Siap. Kakak serahkan sepenuhnya kepada Kak Hari. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak Rizdan. Boleh tepuk tangan juga untuk Kak Rizdan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan kurang kompak, yang belakang belum serempak. Ya, diulangi lagi, kakak doakan yang menjawab salam mudah-mudahan hafalannya dimudahkan. Ya, rezekinya Allah limpahkan, uang jajannya nambah. Kenceng amat. Yang dua tadi kok pelan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya wala rasulullah ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah adik-adikku yang solih dan solihah, di hari yang sangat insya Allah Allah muliakan ini, kita kedatangan tamu spesial yang sebetulnya jadwal beliau ini sangatlah padat ya, nggak mudah sebetulnya mengundang beliau, tapi alhamdulillah dengan izin Allah rezeki juga untuk kalian-kalian semua ini ya, yang mudah-mudahan dengan hadirnya beliau saat ini di tengah-tengah kita bisa lebih memotivasi, menginspirasi kita semua agar setelah ini kita lebih semangat menghafalkan Al-Quran, dan juga yang paling utama adalah lebih besar cintanya terhadap Al-Quran, insya Allah. Nah, siapakah beliau? Kita akan saksikan dulu nih ya profil seputar narasumber kita kali ini. Silakan Kak Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Masya Allah, adik-adikku yang soleh dan solihah, betapa indahnya, betapa merdunya lantunan suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Kakak Ila tadi, ya. Insya Allah kita pun bisa melantunkan ayat suci Al-Quran dengan indah seperti halnya Kakak Ila tadi, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, adik-adikku yang soleh dan solihah, tadi katanya Kak Kaila ini sudah hafal 30 juz insya Allah, ya. Penasaran gak nih bener apa enggaknya? Penasaran gak? Maka sekarang mohon izin Kak Kaila, Bunda, kalian boleh men-challenge Kak Kaila. Kalian mungkin membacakan salah satu potongan surat. Ya, sekarang ini rata-rata Kak Kaila, izin kami informasikan yang ada di hadapan kita kali ini, target hafalan mereka itu ada yang juz 30, kemudian juz 29, 28, 27, dan ada juga yang juz 26. Ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan mereka semua diistiqomahkan semangatnya dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, jadi cukup mungkin dari juz 27, 28, 29, 30. Siap ya? Kalian boleh buka Al-Qur'annya atau juz amanya boleh, ya. Boleh membaca. Nanti yang mau men-challenge Kak Kaila boleh angkat tangannya, ya. Sebutkan nama dari kelompok berapa, kemudian bacakan ayatnya, nanti Kak Kaila akan melanjutkan. Siap? Siap? Oke, itu udah semangat banget tuh kayaknya tuh ya. Nanti gantian ya. Oke, sebelum itu coba tepuk satu, fokus satu. Masih ada yang belum fokus. Oke, dimulai dari yang duduknya paling rapih dulu nih, antara Ikhwan atau Akhwat. Kakak perbolehkan untuk men-challenge Kak Kaila. Baik, yang hening pandangannya semua ke depan adalah kelompok Bidadari Surga ini yang Akhwat ya. Boleh yang siap yang mau men-challenge angkat tangannya. Namaku Mihrima Ramadhani Sultana, kelas 5D, kelompok 1, 2, 3, 4. 4. Kak Kaila, tolong lanjutkan ayat yang aku bacakan ini ya. Apa aja? Fasabiqati sabqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih berdiri soalnya. Ya berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fassabiqati sabqa, falmudabbirati amra, yawma tarjufu radifah, tatba'uha radifah, qulubun yawma'idhin wajifah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi dari kelas 4D. Kak Kaila, tolong melanjutkan ayat ini ya. Nisfahu awinkus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alayka qawlan
ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis dari kelas 6B. Kak Kaila, tolong lanjutin ayat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Benar. Ini tadi yang ahwat ketika Kak Kaila bisa lanjutkan langsung ya. Gagal lagi nih. Kembali ke yang Ikhwan. Ya. Tadi Izas mana Izas? Ya Izas dulu ya. Sebentar ya, Solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izas dari kelas 5C. Kak Kaila tolong lanjutkan ayat yang saya bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Shani, kelas 4C. Kak Kaila, saya tolong lanjutkan ayat ini ya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Betul ya? Masya Allah. Nama aku Arasi, kelas 5B. Assalamualaikum. Wa yuridu hiya nataka faqad khanullaha min qablu fa'amkana minhum wallahu alimun hakim.
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Ustadz Ramli boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعصيكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. طيب يكفي ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك. Masya Allah. Baik, semua tantangan dari kalian kepada Kak Kaila berhasil terjawab. Ya nak ya. Sekarang gantian dong biar adil. Gantian dong. Masa maunya men-challenge doang. Gantian Kak Kaila yang men-challenge kalian. Ya. Dimulai dari juz 30 dulu. Baik. Boleh Kak Kaila men-challenge adik-adiknya? Membacakan potongan ayat, nanti mereka melanjutkan. Juz 30 dulu Kak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna min rahiqim makhtum. Masya Allah, udah ada banyak angkat tangan nih Kak. Kayaknya nggak mau kalah juga ini mereka nih. Oke, ya boleh. Khitamuhum wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Gimana, betul Kak Kaila? Masya Allah. Boleh Kak Rey dikasihkan hadiahnya Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya, yang bisa angkat tangannya. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma
وتحبون المال حبا جما. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Ya, yang bisa melanjutkan angkat tangannya. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Gimana Kak Kaila? Baru sampai situ Kak katanya ayatnya Kak. Hafalnya. Yang dilanjutkan betul Kak yang dilanjutkan? Betul. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Ya, juz 29. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yauman izin bima qaddamat wa akhar illa rabbu. Kak Kaila, mohon izin diulangi lagi Kak. Ini masih grogi Kak. Kalla la wazar ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yauma izin bima qaddamat wa akhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqama azirah la tuharik bihi lisanaka litajala bih. Hasbuk. Mumtaz. Luar biasa. Dengarkan baik-baik. Sekarang kita masuk juz 8. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. Ya, angkat tangannya yang bisa melanjutkan. Kak boleh tolong diulangi tidak? ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليهزي الفاسقين. Mumtaz. Oke, terakhir di juz 28 Kak Kaila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
Ya, angkat tangannya yang bisa melanjutkan. Nyerah ini? Nyerah ini? Berarti 1-0 Kak Kaila ya. Oke. Jangan ngobrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ya, angkat tangannya yang bisa melanjutkan. Mana? Mau mencoba? Gak apa-apa nak. Ayo. Bismillah, ya. Nanti kalau ada yang kurang tepat, insya Allah dikoreksi juga sama Kak Kaila, ya. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati adzabun nar. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Hasbuk. Mumtaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, sudah sesi saling memberikan challenge, ya, memberikan potongan-potongan ayat Al-Quran. Tentunya di balik anak yang hebat, di balik hafiz-hafizah yang hebat, ada peran orang tua juga yang hebat. Maka nanti mungkin Bunda atau Bapak Ibu Guru jika ingin ada pertanyaan seputar pendampingan di rumah seperti apa, boleh. Nanti kita akan buka juga. Baik, dimulai pertanyaan dari peserta tahfiz dulu. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikail dari kelas 5D. Hobi Kaila apa? Hobinya Kak Kaila apa katanya nih Kak? Oke. Mohon izin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'ana syafa'atan lil 'abdi yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala nabi rahmah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzawil fadilah. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya saya bisa hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ataupun Bunda saya sampaikan insya Allah bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri tapi untuk kita semua. Mudah-mudahan adik-adikku yang soli-soliha bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga Allah. Mudah-mudahan bisa memberikan mahkota dan juga kebesaran. Mudah-mudahan bisa membanggakan kedua orang tuanya, membahagiakan kedua orang tuanya, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mikail. Mikail, maaf. Oh, Pierre. Sebelum saya izin menjawab pertanyaan dari Pierre, izinkan biar tambah semangat dan menjadi doa juga. Mudah-mudahan bisa mutkin 30 juz. Yel-yel dulu yuk.
Yel dulu yuk. Supaya nanti saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga tetap fokus. Mudah-mudahan juga bisa menjadi doa, bisa istiqomah membersamai Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya fokus dulu. Oke, fokus. Ya, kakak ingin contohkan terlebih dahulu. Kalau kakak tanya, mana pencinta Quran? Jawabnya, ini pencinta Quran. Terus kalau kakak tanya, yang mana? Kalian jawab, yang ini. Terus kalau kakak tanya, di mana? Kalian jawab, di sini. Terus kalau kakak tanya, siapa? Lalu kalian jawab, saya. Lalu takbir, Allahu Akbar. Bisa semua? Bisa. Bisa semua? Bisa. Yang semangat ya tapi ya. Ya. Kita coba, kita fokus ke sumber suara, jangan ada yang ngobrol. Oke. Nah, oke, kita mulai ya. Mana pencinta Quran? Ini pencipta Tuhan. Mana pencinta Quran? Ini pencipta Tuhan. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Oke. Sebelumnya fokus ya. Fokus ke sumber suara. Oke, Masya Allah izin menjawab pertanyaan dari Mikail. Fier. Iya ya. Izin menjawab pertanyaan dari Fier. Hobi kakak yaitu membaca buku, solawat, terus murojaah Al-Quran. Oke, Masya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Oh, ini satu nanya langsung banyak nih ya sekarang ya. Emang harus dipancing dulu. Baik, kembali ke yang Ahwat deh, boleh ya? Nanti ya, yang di belakang sebar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pimpa dari kelas 4B. Kak Kaila udah berapa kali hatam juz Al-Quran? Jelas deh, nggak kedengeran Kak. Saya namanya Pimpa, kelas 4B. Kak Kaila udah hatam berapa kali? Intinya, Masya Allah tabarakallah, izin menjawab. Intinya saya hatam tiap 6 hari hatam. Masya Allah. Kalau ditanya berapa kalinya, saya nggak bisa menjawab ya, karena nggak terhitung saya berapa kali hatam. Tapi waktu bulan Ramadan kemarin saya hatam 4 kali. Masya Allah. Karena murojaahnya tiap harinya 5 juz. Jadi setiap ba'da fardunya itu 1 juz. 1 minggu 1 hatam. Masya Allah. Bisa nggak kalian? Kok nggak bisa? Bisa dong. Masa kalau sama baca gosip? Ya. Oke, baik. Pertanyaan lain ke Ikhwan dulu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi dari kelas 6B. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Kak Kaila membaca Al-Quran? Bagaimana cara Kak Kaila membaca Al-Quran? Kalau kita kan dengan mata membaca tulisan ayat-ayat dari Al-Quran. Sedangkan Kak Kaila ini tidak bisa melihat, betul ya?
Nah, bagaimana nih Kak? Penasaran? Mungkin juga Al-Qur'annya bagaimana gitu ya? Oke, cara kakak membaca Al-Quran yaitu kakak membaca Al-Quran Braille. Dengan cara membaca Al-Quran Braille yaitu Al-Quran yang hurufnya timbul, yang titik hanya dipenuhi titik putih, yang bisa disentuh oleh anak tunanetra, yang dibantu khusus untuk penyandang disabilitas tunanetra yang seperti kakak gitu. Itu Al-Quran Braille itu ada perbedaannya teman adik-adik semua. Al-Quran Braille yang kakak punya itu satu juznya itu satu buku, satu Al-Quran. 30 juz itu 30 buku, 30 Al-Quran. Jadi kalau kita membawa itu bisa 30 kilo. Nah, beda dengan Al-Quran yang biasa adik-adik baca. Kakak mau tanya, adik-adik punya Al-Quran kan semuanya? Terus satu bukunya itu 30 juz langsung, iya, satu kitabnya itu 30 juz ada kan? Bahkan ada Al-Quran yang kecil, yang cetakannya itu kecil banget ada. Bahkan juga Al-Quran bisa lewat aplikasi juga ada. Nah, kakak mau tanya, itu ringan kan dibawa? Ringan. Apakah ringan juga buat dibaca? Berat. Harusnya ringan dong. Kalian sekolah di Al-Azhar 9 ini harusnya ringan untuk membaca Al-Quran, karena kalian itu adalah semuanya hafizul Quran yang insya Allah bisa menjaga Al-Quran, yang insya Allah Allah akan memberikan keberkahannya yang luar biasa untuk adik-adik semua. Harusnya lebih semangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, karena adik-adiklah yang akan menjadi penerus ulama, adik-adiklah yang akan menjadi syafaat untuk anggota keluarganya. Karena seperti sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat penolong bagi siapa? Bagi orang yang terus cinta, bagi orang yang terus istiqomah, bagi orang yang tiap harinya hanya membaca Al-Quran. Jangan cuma dipajang ya dek, jangan cuma dipajang di lemari yang tidak disentuh sama sekali, karena sejatinya kita yang membutuhkan Al-Quran, bukan Al-Quran yang membutuhkan kita. Siapa yang mau disayang Allah? Siapa yang mau dipandang Allah? Siapa yang ingin masuk surga? Syaratnya dekatkan diri terhadap Al-Quran. Hanya Al-Quran yang memuliakan kita, hanya Al-Quran yang insya Allah akan menjadikan kita cahaya di yaumil qiyamah nanti. Jangan sampai kita bisa melihat dunia tapi sengsara atau buta di akhirat. Seperti dalam Al-Quran surat Toha ayat 124 sampai 127. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari surat cintaku, siapa yang berpaling dari kitabku yang tidak dibaca, yang tidak diamalkan, yang tidak dihafalkan, bahkan tidak dibuka sedikit pun lembarannya, Al-Quranul Karim, maka sungguh kita
akan menjalani kehidupan yang susah, yang sulit, yang sempit, dan kita akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min zalik. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati, akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Maksud dari ayat ini, yang buta ialah hati yang di dalam dada, yakni ketika ada berita kebenaran dari Allah berupa Al-Quran tapi tidak dibaca, tidak diamalkan, itu artinya hati kita belum tersentuh, hati kita belum terbuka ketika kita belum membersamai Al-Quran dan belum berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi syarat ingin masuk surga, adik-adik harus baca Quran, jangan males-males murojaah, karena insya Allah dengan nikmat murojaah itu 1 derajat surga untuk kita. Masya Allah. Oke, terima kasih Kak Kaila. Nah, mohon maaf, Kakak tanya sekarang. Sekarang yang tidak bisa melihat, ya, maaf yang buta sekarang ini, Kak Kaila atau kita? Yang sekarang nggak bisa melihat Kak Kaila atau kita? Secara fisik, siapa? Kak Kaila. Tapi beliau istiqomah dalam membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai, ya, nauzubillah, tadi disampaikan juga oleh Kak Kaila, nanti di akhirat kita dikumpulkan menjadi orang-orang yang buta karena ketika di dunia sama sekali tidak membaca Al-Quran, males membaca Al-Quran. Nauzubillahi min dzalik. Oke. Assalamualaikum Kak Kaila, namaku Mihrima dari kelas 5D. Siapa? Mihrima. Apa? Mihrima. Oh, Mima. Oh, Iya. Oke. Aku mau nanya, Kakak mulai hafalin juz 30 dari umur berapa? oke. Masya Allah, tabarakallah. Kakak mulai hafalan juz 30 itu sejak usia 7 tahun, Dek Mima. Dengan metode pendengaran. Jadi kakak tuh diperdengarkan audio murotal, dipilihkan qori yang kualitas bacaannya baik, tajwidnya bagus, sehingga daya ingat kakak kuat juga, pendengaran kakak juga baik. Alhamdulillah, orang tua kakak memanfaatkan 2 kelebihan kakak itu dengan cara kakak diperdengarkan audio murotal. Nah, waktu menghafalnya itu setiap ba'da sholat fardu itu 1 juz, itu selama 5 kali diputar ulang-ulang. Terus ba'da maghrib kakak setorin hafalan kakak kira-kira 2-3 lembar. Begitu seterusnya sampai kakak selesai 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun 8 bulan di usia kakak 10 tahun. Masya Allah. Mulai di usia 7 tahun. Sekarang usia kamu berapa, Nak? 11. Nggak ada kata terlambat. Usia 11 itu masih sangat muda. Masih mudah, ibaratnya kamu mengukir di atas batu. Ya, nggak akan mudah hilang hafalannya. Tapi kalau udah semakin tua kayak kakak nih, waduh, udah makin berat. Ya, Nak, ya. Nah, Kak Kaila di usia 7 tahun mulai dan alhamdulillah selesai di usia 10 tahun. 30 juz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak ya Kaila, nama aku Kanza dari kelas 5D. Siapa? Kanza dari kelas 5D. Oke. Aku mau nanya, trik ngapalin 30 juz itu kayak gimana kak? Cara menghafal Al-Quran sampai 30 juz dengan mudah dan Oke, yang pertama tentunya kita niat dulu. Kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lurus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ingin menghafal Al-Quran itu karena ingin dipuji orang, karena ingin disanjung orang, tidak. Karena tujuan kita ingin menghafal Al-Quran untuk membutuhkan ridha Allah, supaya Allah bisa memudahkan dan melancarkan proses kita dalam membersamai Al-Quran. Terus yang kedua, kita tentunya meminta doa restu dari kedua orang tua. Meminta doa restu dari kedua orang tua agar apa? Agar orang tua juga ikut mendampingi, agar orang tua adik-adik semua juga bisa ridho dengan pencapaian adik-adik bisa menghafalkan Al-Quran. Terus yang ketiga, gunakan metode yang paling mudah yang ingin dihafalkan. Contoh, kalau kakak sendiri kan mendengarkan murotal, adik-adik juga bisa mendengarkan murotal gitu, bisa mendengarkan murotal. Insya Allah dengan murotal itu adik-adik bisa mengingat adik-adik bisa mengingat lebih cepat ayat-ayat yang adik-adik baca. Terus adik-adik juga bisa metode membaca. Sekarang kan Al-Quran canggih ya, Al-Quran juga ada Al-Quran yang menggunakan blok warna di setiap ayat yang adik-adik baca. Itu lebih mudah banget. Adik-adik bisa baca kira-kira 10 sampai 20 kali. Adik-adik bisa baca berulang-ulang gitu. Itu pun bisa ditargetkan juga setiap ba'da sholat fardu juga bisa gitu. Itu metodenya banyak metode, tapi adik-adik harus memilih metode yang lebih pas dan mudah untuk dihafal. Terus yang ketiga, jangan lupa kalau udah selesai murojaahnya jangan dilupakan. Terus istiqomah gitu. Jangan hanya patokannya untuk menghafal saja, tapi istiqomahnya yang harus dijaga. Karena orang menghafal Al-Quran, orang yang menjadi hafizul Quran bukan seberapa banyak menyelesaikan hafalannya, bukan seberapa jumlah ingin menyelesaikan hafalannya, tapi seberapa banyak istiqomah kita untuk membersamai Al-Quran. Jadi mudah-mudahan adik-adik SD Al-Azhar 9 ini bisa cinta dan istiqomah membersamai Al-Quran. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya selalu dimudahkan dalam proses berinteraksi dengan Al-Quran. Semangat ya. Nah, terus yang berikutnya perbanyak doa. Mudah-mudahan dengan doa kalian ini Allah bisa menguatkan ingatan kita untuk membersamai Al-Quran, dan lisan-lisan kita juga Allah lancarkan. Nah, ini apa? Kalau kakak sebelum berinteraksi dengan Al-Quran, kakak biasanya mengamalkan doa ini. Mau tahu doanya? Ya, dengarkan nak. Soleh ya. Mau tahu doanya? Ya, kalau mau tahu jangan ngobrol ya. Diam semuanya. Oke. Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani wajammil bihi wajhi
وقو به جسدي وثقل به ميزاني وارزقني حق تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Kak Kaila, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk adik-adik di sini ya, mengikuti Kak Kaila ya. Sama seperti pertanyaan dari saya mau tanya motivasi awal Kak Kaila tiba-tiba ingin menjadi seorang hafizah. Maaf ya dengan segala kekurangannya, keterbatasannya, tapi alhamdulillah bisa menjadi motivasi juga untuk yang lain. Nah, saya ingin tanya motivasi awalnya dari mana Kak Kaila sehingga bisa menjadi hafizah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Masya Allah, apa yang memotivasi kami sehingga anak kami bisa menjadi penghafal Al-Quran? Pastinya kami tidak hanya mau dikumpulkan di dunia, tapi kami juga ingin dikumpulkan bahagia bersama di surganya Allah, berpulang dengan bahagia. Seperti itu Bunda. Kami pengen jadi anak keturunan kami menjadi keturunan solih-solihah, seperti itu. Dan ini sebenarnya di luar ekspektasi kami Bunda, karena Masya Allah dengan keterbatasan yang Kakak Kaila miliki, beliau ini tidak terlahir dari lahir bayi langsung buta seperti itu Bunda. Jadi melainkan ada satu, mungkin ada sesuatu yang semacam kayak malpraktek lah ya gitu, seperti itu. Jadi beliau di usianya 3 bulan seperti itu Ustadz. Jadi usianya 3 bulan Kakak Kaila divonis buta karena pada saat penanganan di rumah sakit lahir prematur itu tidak sesuai dengan standarnya, seperti itu. Yang kami manusia awam tidak mengetahui itu, seperti itu kan. Kalau anak prematur itu masuk di inkubator itu kan matanya harus ditutup ya. Kakak Kaila itu tidak, selama kurang lebih hampir 40 hari, 39 hari. Masya Allah, bayangkan 8 bohlam lampu dalam satu kotak dengan usia kelahiran hanya nggak nyampe 7 bulan, dimasukkan dalam inkubator, matanya nggak ditutup. Apa yang terjadi? Jangankan anak bayi, kita saja yang kondisinya yang sudah besar menatap bohlam, jangankan 40 hari, 1 menit saja itu gimana perihnya, seperti itu. Dan itu yang menyebabkan qadarullah, yang menyebabkan saraf kornea dan semua yang tergolong di mata itu rusak. Jadi Masya Allah. Namun apa ya Masya Allah, kami mau tidak mau menerima ya Bunda, inilah pemberian Allah, takdir Allah yang terbaik buat kami. Dan Masya Allah, setelah kami ikhlas, kami sabar menjalani semua ujian Allah, inilah buahnya, buah hasil kesabaran yang kami lalui selama kurang lebih 18 tahun membersamai Kakak Kaila. Jadi Kakak Kaila ini tidak terlahir dari keluarga hafiz Quran Bunda. Saya bukan bukan hafizul, ayahnya bukan hafiz, dan keluarga besar tidak ada penghafal Quran. Jadi ini tanpa seperti Masya Allah, seperti hidayah yang Allah berikan kepada keluarga kami, karena memang kami juga bukan keluarga yang pencinta Quran Ustadz. Masya Allah, kami pun juga pernah jauh dari Al-Quran, seperti itu. Sebenarnya kita ini banyak belajar dengan Kakak Kaila Ustadz. Jadi Kakak Kaila ini dengan Allah titipkan seperti ini, tapi mampu
lebih daripada kami kedua orang tuanya yang Allah, Masya Allah kami diberikan kesempurnaan fisik tapi tidak mampu seperti kakak Kaila. Jadi Masya Allah kakak Kaila ini jadi selama di usianya 3 tahun itu kami sudah bisa melihat kelebihan dari kakak Kaila. Jadi memori, daya ingatnya dan pendengarannya yang baik, sehingga 2 itu yang kami manfaatkan. Yang tadi kakak Kaila bilang seperti itu. Sebenarnya dulu kami tidak ingin tidak pernah membayangkan kakak Kaila menjadi penghafal Quran, karena setahu kami anak-anak penyandang disabilitas netra ini kebanyakan penyanyi atau pemain musik seperti itu, dan itu dulu yang kami arahkan kepada anak kami. Namun Masya Allahnya kami mendapat peringatan dari orang tua kami, sayang sekali kalau misalnya anak yang Allah berikan kelebihan tidak dimanfaatkan kelebihan itu dengan yang baik-baik. Saya tidak bilang penyanyi itu atau pemain musik itu tidak baik, semuanya baik, namun ada yang lebih baik, bukan hanya kita dapatkan di dunia, tapi insya Allah kelak kita akan dapatkan di akhirat kelak. Seperti itu, Masya Allahnya, karena kakak Kaila ini bukan hanya buta, Bunda, jadi saya nggak apa-apa bercerita ya Ustadz. Jadi kakak Kaila ini bukan hanya buta dari kecil, dari usia 3 bulan, tapi beliau juga mengidap penyakit glukoma. Jadi Masya Allah, ujian kakak Kaila kecil itu ujiannya sudah sangat berat. Jadi usianya di 3 bulan itu kakak Kaila sudah menderita glukoma, di mana glukoma itu tekanan bola mata yang sangat kuat, sehingga kalau misalnya tekanan itu datang itu kakak Kaila seharian tidak berhenti menangis panjang hari. Seperti karena matanya semakin hari semakin membesar kayak telur puyuh, merah dan keluar, jadi udah kayak alien tuh kakak Kaila kecil dulu, matanya besar, keluar dan memerah. Masya Allah, kami berikhtiar meyakini Al-Quran insya Allah bisa menjadi penyembuh kakak Kaila. Masya Allah, dengan ikhtiar itu Bunda, bukan hanya kakak Kaila Allah sembuhkan, kami juga berdoa walaupun tidak dapat melihat, tapi setidaknya Allah angkat penyakitnya. Masya Allah, Allah jawab doa-doa kami, Allah angkat penyakitnya wasilah Al-Quran, dan bonusnya kakak Kaila hafal. Mulai dari situlah kami Masya Allah melihat luar biasa ciptaan Allah ini. Allah kayaknya kakak Kaila ini sebagai pengingat buat kami bahwasannya tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Semua ciptaan Allah semuanya baik, dan Allah memperlihatkan kami lewat Al-Quran. Jadi mulai dari situ kami baru berfokus, karena kakak Kaila setiap hari kalau dengar Al-Quran senang dengernya, kalau nggak disetelin Al-Quran mencari. Mulai dari situlah bahwa kakak Kaila yang pengen sendiri sebenarnya, yang terus dekat dan cinta Al-Quran, karena pada saat kita lupa untuk setelin Al-Quran, kakak Kaila yang mencari. Nah mulai dari situ kita termotivasi bahwasanya wah anaknya aja semangat, masa ya kita tidak, seperti itu. Nah dari situlah saya memfasilitasi anak saya, coba saya rutinkan, kita buat aturan yang sederhana, namun Masya Allahnya istiqomah sampai sekarang, Alhamdulillah. Jadi saya buatkan aturan sederhana di rumah, kita fokuskan nih Al-Quran. Jadi kakak Kaila kebutuhannya apa nih? Kebutuhannya Al-Quran, kita fasilitasi, karena kakak Kaila waktu itu nggak bisa baca Al-Quran Braille, jadi memang penyelesaian hafalan Al-Quran itu semuanya selesai melalui audio, dan tidak ada pendampingan ustadzah Bunda, semuanya murni 100% selesai 30 juz di rumah. Jadi Masya Allah kita fokuskan Al-Quran, kita disiplinkan waktunya, setiap hari kita disiplinkan, setiap hari itu ba'da fardu yang kakak Kaila bilang. Jadi setiap ba'da fardu kita dengarkan terus Al-Quran sepanjang itu. Selain kakak Kaila sekolah, dia juga setelah sekolah, pulang sekolah tetap dengar Al-Quran lagi. Dan setiap ba'da maghrib itu ada pendampingan dari orang tua. Jadi Alhamdulillah setiap ba'da maghrib kakak Kaila menyetorkan, dan itu sudah menjadi rutinitas kami setiap harinya. Ba'da maghrib tidak ada kegiatan selain Al-Quran, Ustadz. Jadi ba'da maghrib itu kami memang ikut prosesnya,
ikut membersamai Kakak Kaila karena kami meyakini bahwa setiap huruf yang beliau baca, beliau amalkan akan mengalir pahala itu juga buat kami kedua orang tuanya insya Allah. Jadi setiap pada maghrib beliau menyetorkan sampai sekarang setelah murojaah pun beliau tetap menyetorkan hafalannya agar berproses mungkin ya Ustadz seperti itu. Jadi setiap pada maghrib setelah itu istiqomah. Alhamdulillah sudah kurang lebih 11 tahun Kakak Kaila membersamai Al-Quran dan Masya Allah yang buat saya bahagia karena Allah masih menjaga hati ini agar tetap selalu dekat dan cinta Al-Quran. Seperti itu yang memotivasi kami karena kami pengennya anak kami ini menjadi anak solih-solihah. Kalau sudah tertanam dalam hati anak kita cinta Al-Quran, insya Allah kelak adab akhlaknya pun mengikuti Al-Quran dan tidak semua larangan-larangan Allah akan pastinya dijauhi oleh anak-anak kita dan itu yang membuat motivasi itu. Masya Allah Ustaz. Astaghfirullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir,
خفيض يا مقيب يا حسيد يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بتين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مكسب يا جامع يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفيع يا نور يا حديد يا بديع يا بقي يا وريد يا رشيع يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Masya Allah, merinding Bu. Baik, terima kasih Kak Kaila atas lantunan Asmaul Husnanya. Masya Allah, merdu. Dan juga mudah-mudahan anak-anak juga yang saat ini mungkin belum hafal bisa hafal Asmaul Husna dan juga juz 30 juz insya Allah ya. Sekali lagi Kak Kaila dan Bunda, terima kasih banyak atas kehadirannya saat ini di SD kami, SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama, dan sudah memberikan banyak ilmu, banyak motivasi, inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Kaila dan Bunda tadi itu semua kelak bisa diamalkan, diistiqomahkan oleh kami semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.